Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita doakan, semoga Allah sehatkan dan afiatkan Syekhul Ma'had Al-Syekh Al-Hajj Abdul Hamid, afahullah wa syafahu syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Abna'uhu al-kiram, bil khusus Al-Syekh Muhammad Thohir Zain beserta abna'u ammihi, yaitu seluruh keluarga besar dari pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Kita semua doakan mudah-mudahan para masyayikh, para asatidz dan beliau semua dipanjangkan umur dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para tulab dan thalibat, bil khusus al-hadirin, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kalian semua, memberi kalian ilmu-ilmu yang berkah, menjadikan kalian sebagai wadah ilmu, hikmah dan adab yang serupa dengan adab Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala imtanna ala rasulih laisa bil ilmi wala bisyakli wala bil jismi wa innama imtanna alaihi wa madahahu bi khuluqin azim. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memuji Rasulnya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memuji Rasulnya dengan wajah yang gagah, dengan harta apalagi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala madaha Rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'uluwil khuluq, bi'izamil khuluq, yaitu dengan kemuliaan akhlak. Maka tadi pada saat saya diperlihatkan oleh pimpinan Ma'had video pendek tentang bata-bata, di situ ada tertulis kesopanan, kalau tidak salah ya. Kesopanan apa? Lebih tinggi dibandingkan kecerdasan. Itulah wa innaka la'ala khuluqin azim. Para ulama menyebutkan al-akhlaqu qabla al-ilmi, bahwa akhlak itu memang tempatnya sebelum ilmu. Maka dulu sering kakek kami Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menceritakan bagaimana proses beliau menuntut ilmu ketika dibawa oleh ayah beliau almarhum Haji Abdul Majid ke Mekah, lalu digandeng keliling di Masjidil Haram dari satu halakoh ke halakoh yang lain, mencari ilmu dan mencari pembimbing. Dilihat satu syekh pindah ke syekh yang lain, pindah ke syekh yang lain, sampai kemudian hati dari orang tua beliau itu tertambat, tertarik dan terpesona dengan salah seorang syekhul masyayikh yang mengajar di Masjidil Haram, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Diikutilah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad oleh orang tua dari Maulana Syekh bersama anaknya, dituntut
Ternyata Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad, beliau mengajar juga di Madrasah As-Saulatiyah. Datanglah ayah dan anak ini, lalu Muhammad Saqaf yang kemudian berubah menjadi Muhammad Zainuddin Abdul Majid, itu menyampaikan hajatnya ingin mengaji. Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad bertanya kepada beliau. Yang ditanyakan itu bukan berapa kitab ilmu-ilmu alat yang sudah dikhatam. Yang ditanyakan itu bukan berapa juz Al-Quran yang sudah dihafal. Yang ditanyakan itu bukan berapa bait syair yang sudah dihafal. Tapi yang ditanya oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad kepada Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau Muhammad Saqaf pada waktu itu adalah, apakah kamu sudah khatam kitab Ta'limul Muta'allim? Itu yang ditanya. Jawabannya belum, suruh pulang. Datang kembali setelah kamu selesai mengaji Ta'limul Muta'allim. Setelah khatam Ta'limul Muta'allim, baru mengaji ilmu pada saya. Apa maknanya? Ta'limul Muta'allim itu isinya adab wa akhlaq. Maka al-adab qabla al-ilm. Kesopanan itu lebih tinggi dibandingkan kecerdasan. Kalau sudah ada kesopanan itu ilmu akan datang. Kalau sudah ada adab, maka doa-doa orang soleh akan terlimpah kepada kita. Maka saya tadi takjub ketika datang, kemudian bertemu di ruangan para pimpinan pondok. Dibariskan di depan saya itu santri-santri. Yang pertama bahasa Spanyol, yang kedua bahasa Cina. Mukanya orang Madura, tapi kok keluar bahasa Cina. Itu ajib. Habis itu ada lagi yang bahasa Jepang. Masya Allah. Saya bilang sama pimpinan pondok, kalau saya tahu bahasa Jepang itu cuma Suzuki, Toyota, Kawasaki, Honda. Ini dia kalau bahasa Sasa itu ngeropek bahasa Jepang. Hampir-hampir seperti orang Jepang yang saya temui kalau sedang berwisata di Lombok. Pakai peci, kelihatan sudah ngantuk, lemes karena belum makan malam. Tapi bahasa Jepangnya luar biasa. Habis itu dihibur lagi dengan yang berbahasa Perancis. Bahasa apa lagi tadi? Bahasa Korea. Masya Allah. Itulah limpahan-limpahan ilmu ke pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Maka para santri dan semua anak-anakku yang saya cintai, boleh saja kalian berada di sudut yang jauh dari keramaian. Boleh saja kalian berada di suatu tempat yang dikatakan dusun dan kampung. Tapi kalau kalian punya bekal iman, punya bekal akhlak, punya bekal ilmu, maka insya Allah kalian akan bisa menjelajah sampai ke ujung-ujung dunia, insya Allah. Dari bata-bata ini insya Allah akan keluar pemimpin-pemimpin bangsa. Dari bata-bata ini insya Allah, karena sudah dilatih untuk bisa berprestasi di dalam keterbatasan. Itu tidak mudah. Dilatih untuk tetap memberikan yang terbaik, mutamayyiz, menjadi orang yang berprestasi walaupun tidak ada prestise, dengan bekal iman, ilmu dan akhlak. Tadi saya tanya sama Ustaz Febri yang menemani saya di mobil, sudah sampai belum? Sedikit lagi katanya. Kemudian di dekat ujung kota ada 2 sepeda motor yang menjemput dari pondok. Oh, berarti sudah dekat, kata saya. Ternyata masih jauh juga. Jadi mutar. Masya Allah.
jauh di dalam tempat yang namanya bata-bata ini, Allah takdirkan ada mamba. Walaysa ayyaman ba'in wa innama huwa manba'ul ulum. Allah takdirkan di sini. Tidak, Allah takdirkan di tempat yang jauh ini ada sumber. Bukan sembarang sumber, tapi sumber dari ilmu yang barokah. Tidak apa sekarang di depan saya ini saya lihat santri-santri yang pecinya miring-miring, yang wajahnya kelihatan sudah ngantuk tapi takut ketiduran ya, karena takut mungkin dianggap kurang sopan. Kalau sudah terlalu ngantuk gak apa-apa tidur ya. Tidak apa-apa. Di depan saya ini adalah wajah-wajah dari santri yang seperti Anda lah, seperti antum lah, seperti anak-anakku lah wajah saya dulu pada pertengahan 1985 sampai 1991. 6 tahun saya mondok di pondok pesantren Darun Nahdlatain dengan peci yang miring, dengan wajah yang persis seperti kalian anak-anakku. Alhamdulillah. Kalau dari tengah pelosok Lombok bisa lahir seorang gubernur, maka dari pelosok Madura harusnya bisa lahir lebih dari seorang gubernur. Anak-anakku, para pelajar yang saya cintai, satu dari yang Allah ajarkan pada kita itu adalah penegasan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan hidup itu di Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala ada melekat pada zat Allah. Kemuliaan itu ada terlimpah kepada nabinya yang mulia. Dan kemuliaan itu juga terlimpah kepada orang-orang yang beriman. Maka anak-anakku, para santri, jangan ada perasaan minder. Jangan ada perasaan, oh kita ini apa yang bisa kita kerjakan. Tanamkan as-siqah bin nafsi. Percaya kepada diri kita sendiri. Apa yang tertajuk di depan anak-anakku semua tentang membangun kemandirian, itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang diajarkan oleh para tabi'in. Membangun satu peradaban berdiri di atas dua kaki sendiri. Istiqlaliyatun fit tafkir, istiqlaliyatun fit taqaddumil ijtima'i wal iqtisadi, dan semuanya mandi di dalam kemajuan. Apa ciri-ciri dari kemandirian itu? Kata para ulama, ciri yang paling nyata adalah indama kanatil ummatu asbahat ummatan muntijatan walaysat mustahlikatan. Ciri kemandirian itu adalah apabila satu umat itu sudah menjadi umat yang mampu menghasilkan hal-hal yang baik, sudah mampu memproduksi hal-hal yang bermanfaat, walaysat ummatan mustahlikah, dan dia bukan umat yang sekadar mengkonsumsi apa yang orang lain buat. Inilah tugas dari anak-anakku yang ada di bata-bata. Ciptakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa huwal khallaqul alim, khalaqas samawati wal ard, fatiras samawati wal ard." Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mengkreasikan makhluknya. Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Asmaul Husna itu adalah pelajaran bagi kita. Kalau Allah sifatnya Maha Pencipta, maka di dalam kehidupan kita pun mari kita menjadi orang-orang yang bisa menciptakan kebaikan.
Hasilkan kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Entah itu berupa pemikiran, entah itu berupa barang, entah itu berupa apapun. Hal-hal yang baik, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Kita sekarang umat Islam ini masih menjadi ummatun mustahlikah. Orang lain yang buat, kita yang pakai dan kita rusak. Punya handphone? Angkat tangan yang punya handphone. Hah? Gak boleh? Alhamdulillah. Handphonenya made in bata-bata atau made in China? Mana tadi yang pintar bahasa Cina itu, Masya Allah. Saya heran ya. Wajahnya Madura asli, tapi fasihnya bahasa Cina kalah-kalah orang Kanton dan Guangzhou. Mirip Jet Li dan Jackie Chan. Sedikit, miripnya sedikit. Periksa apa yang ada pada kita. Ini saya punya handphone, mereknya Apple. Apple itu merek Amerika, tapi assemblingnya di China. Pabriknya itu di China. Mereknya punya Amerika, pabriknya di China. Komponennya dibuat oleh China dan Korea. Kita beli, kita pakai, kita rusak. Ummatun mustahlikah, umat konsumtif yang memakan, menghabiskan dan tidak memproduksi. Ada yang kita pandai memproduksi. Produksi apa? Anak. Itu kalau itu tidak perlu dipertanyakan. Bagus itu. Inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena umatku ini banyak, kata Rasulullah SAW, maka aku banggakanlah umatku ini di depan malaikat, karena jumlahnya besar. Tapi yang diminta oleh Rasulullah SAW itu jumlah besar yang seperti apa? Anda ini para tulabul ma'had, jumlahnya 9.000, hampir 10.000. Pondok pesantren terbesar dengan satu pengasuh di tanah Madura ini. Alhamdulillah. Tapi tidak cukup. Kasratun adadiyah wa innama nahtaju ka ummatin ila kasratin au kafaatin naw'iyah. Tak cukup hanya kuantitas, kita perlu kualitas. Maka semua santri-santri bata-bata, mana yang mau juara satu angkat tangan? Mana yang mau juara satu angkat tangan? Masya Allah, ada yang tidak angkat tangan, sekedar mau juara saya tidak berani. Hah? Hah? Beranilah bermimpi anak-anakku, beranilah bercita-cita, beranilah bermimpi, beranilah bercita-cita, beranilah untuk membangun harapan-harapan masa depan. Kata ulama, laulal ma abghal 'aisha laula wus'atul amal. Rasanya hidup ini tidak indah kalau kita tidak punya cita-cita yang tinggi. Anak-anak, para santri, tanamkan cita-cita yang tinggi. Dengan bekal yang tadi dari guru, syekh kalian, kesopanan lebih tinggi dibandingkan kecerdasan. Tapi kecerdasan itu juga penting. Tapi kecerdasan itu juga penting. Masya Allah, tadi saya disajikan bagaimana perkembangan pondok bata-bata ini. Masya Allah. Semoga Allah berkahi.
dan anak-anakku semua menjadi generasi yang kuat. Kemandirian itu dimulai dari kepercayaan diri. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Percayalah, dengan bekal semua nilai-nilai baik itu, dengan apa yang dipelajari di pondok pesantren ini, itu insyaallah lebih dari cukup untuk menjadikan antum semua menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Karena waktu sudah larut dan anak-anakku santri juga perlu beristirahat, saya juga perlu beristirahat, maka kita cukupkan. Semoga ini bukan pertemuan terakhir dan kita bisa terus bersilaturahim. Insyaallah saya janji, insyaallah kalau Allah panjangkan umur, saya akan datang lagi ke pondok pesantren. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwa muwaffiq lil aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.